Ingat nggak sama hacker Pusat Data Nasional sementara kemarin yang minta tebusan 131 miliar? Nah, sekarang habis keluar berita bahwa dugaan korupsi Pusat Data Nasional sementara itu 958 miliar. Gua kalau jadi hackernya emosi jiwa. Buset, gua udah kirim tagihan 131 M, ternyata korupsinya 958 M. Salah, gua kirim tagihan, kemurahan. Gak bisa tidur dia di rumah, stres dia di rumah, puyeng palanya pasti. Kenapa sih gua nggak kirim lebih mahal? Kenapa gua kasih 131 miliar padahal korupsinya lebih dari itu? Nah teman-teman, yang bikin menakjubkan lagi adalah ada peraturan baru, Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 6 tahun 2025. Di pasal 5 ayat 2A menyebutkan, gue baca ya, pemanfaatan infrastruktur SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memastikan aplikasi SPBE harus dikelola, diproses, dan disimpan di Pusat Data Nasional. Padahal Pusat Data Nasionalnya aja masih sementara, dikorupsi. Nah teman-teman, yang bingung kenapa disebut Pusat Data Nasional sementara, karena emang Pusat Data Nasional yang asli yang mau pemerintah bangun itu belum jadi-jadi. Jadi dibangunlah Pusat Data Nasional sementara. Ya sesuai namanya sementara, yaitu sementara aja, bukan termasuk dalam Grand Plan POMDIJ ya sekarang namanya, untuk membangun Pusat Data Nasional yang berbagai macam tersebar di seluruh Indonesia dan terintegrasi jadi satu. Makanya dinamakan sekarang Pusat Data Nasional sementara. Masih beta, belum launching. Indonesia tanah air beta, nggak launching-launching. Korupsinya kayak apa sih? Yang kita tahu teman-teman, Pusat Data Nasional sementara ini dikelola oleh dua pihak. Yang pertama Telkom Indonesia dan yang kedua adalah PT Aplikasi Nusa Lintas Arta. Nah, kasus korupsinya adalah, saya bacain ya, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara PDNS di Kominfo periode 2020 sampai 2024. Kasus ini diduga merugikan negara ratusan miliar. Nah, nilai kontraknya ini senilai 958 miliar. Dalam prosesnya ada dugaan pengkondisian pemenang kontrak PDNS antara pejabat Kominfo dengan pihak swasta, yaitu ini PT Aplikasi Nusa Lintas Arta. Jadi lagi-lagi apa teman-teman? Lagi-lagi tender yang nggak adil, dimenangin oleh satu orang, dugaan ya. Yang kedua, pasti kalau tidak adil ada kickback atau komisi. Seperti yang gue bilang, stop jadiin IT ladang basah. Kenapa? Emang kayak gini nilainya abu-abu pasti, pembuatan aplikasi, pengadaan server dan lain sebagainya gampang banget di markup. Tapi itu yang ngebuat Indonesia nggak maju-maju. Hasilnya apa? Hasilnya dihack kemarin. Karena budgetnya terbatas, sisanya dikorupsi, diduga dikorupsi, hasilnya jadi awur-awuran. Hasilnya dihack kemarin, semua Indonesia lumpuh. Padahal POMDIJ sendiri ngeluarin peraturan wajib disimpan di Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional aja bermasalah, diduga dikorupsi. Tuh gimana peraturan sama berita tidak sinkron? Terus yang jadi pertanyaan gue, mau sampai kapan kita begini? Cara IT bahkan kita udah diselip sama Vietnam dan Malaysia. Masa nggak malu sih kita? Dulu startup kita banyak, sekarang startup kita banyak yang fraud. Gue refresh sedikit kalian ya sama kasus peretasan kemarin. Jadi kemarin itu tahun 2024 diserang sama ransomware PDNS kita, menyebabkan semua datanya nggak bisa diakses. Dan yang bikin masyarakat curiga, katanya mematikan Windows Defender. Nah, dugaan awal kenapa setelah Pusat Data Nasional memakai Windows Defender? Mungkin Windows Defender bagus, tapi apakah ada alternatif yang lebih baik? Dan menyerang vulnerability di bagian VMware-nya, di bagian virtualization-nya ya. Itu yang saya baca di berita. Dan kita juga tanyakan sebagai komunitas IT, kenapa nggak pakai open source, harus pakai VMware? Dan kenapa on top of it diduga diinstal Windows Server? Diduga ya. Belum tentu iya. Kenapa nggak pakai open source aja? Yang jelas banyak komunitas yang bisa bantu dan banyak support yang bagus. Kemudian juga muncul berita kalau passwordnya itu admin pagar 1234. Nah itu juga berita yang kita kan duga-duga ya, apakah selemah itu passwordnya nggak gampang. Nah itu berita itu benar atau enggak? Tapi kalau benar ya parah banget gitu. Dan orang siapa yang ditunjuk? Orang ini, perusahaan ini capable nggak buat ngelola PDNS? Apa cuman capable kasih cashback doang ke pejabat? Dan yang ketiga, kenapa nggak ada backup? Nah itu juga yang jadi pertanyaan masyarakat. PDNS kelas ini nggak ada backupnya, datanya kemana? Di backup apa? Pakai zip, pakai RAR di backupnya? Kan harusnya otomatis backup. Nah mengerucutlah semua dugaan masyarakat itu ke kasus korupsi ini teman-teman. Ditambah peraturan pemerintah yang mewajibkan semuanya masuk ke Pusat Data Nasional, sementara Pusat Data Nasional sendiri bermasalah. Kesimpulannya apa? Ya, pertama, pemerintah kalau tender beneran lah. Gak usah minta kickback, kalian tuh kan kerja ya. Terus kalian memenangkan suatu orang berdasarkan kompetisinya, berdasarkan keahliannya. Kalian kan udah digaji. Kenapa harus minta kickback lah? Dan caranya juga nggak wajar. Dan korupsinya dugaannya dari anggaran 958 miliar itu, korupsinya 500 miliar. Banyak bener kickback kalian ya. Sisanya dikemanain itu? Sisanya buat bangun data servernya. Ya kurang lah pasti. Kalau kayak gitu terus, jadiin lahan basah terus nggak akan maju.
Kemudian yang kedua, peraturan pemerintah harus sinkron. Di tengah ributnya Pusat Data Nasional ini dan masih berkasus dengan Kejagung sekarang, kenapa mengeluarkan peraturan bahwa semua aplikasi pemerintah wajib disimpan di Pusat Data Nasional? Kenapa nggak di-clearkan dulu kasusnya, dibangun yang benar, baru keluarin peraturan ketika Pusat Data Nasional itu udah clear dan udah selesai dibangun dan jadi yang bagus kalau bisa. Sekian aja teman-teman curhatan gue tentang Pusat Data Nasional ini. Semoga kedepannya semoga makin clear dan kita lihat juga sih udah nggak ada error-error lagi ya Pusat Data Nasional ya. Gue nggak tahu ya, dan udah bagus mungkin ya sekarang ya, dan semoga kita bisa belajar ya kedepannya objek-objek vital negara kayak gini nggak usah dimain-mainin lah. Dan semoga yang ketahuan korupsi itu semoga hari lu Senin terus, semoga Windows lu install ulang terus setiap hari, nyusahin orang lu. Thank you banget udah nonton, jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng ya teman-teman biar akun gue ini update dan berkembang terus.